berkaitan dengan transfer dana dari pusat ke daerah tahun ini kan disebut mengalami pemotongan. Kalau di Kabupaten Nganjuk sendiri seperti apa kondisinya dan juga dampaknya bagi pemerintah daerah? Silakan Kang. Terima kasih Mbak Dina. Memang kebijakan kemarin memang bagi daerah-daerah hampir sama lah ya. Kondisinya juga kaget juga. Karena apa? Di situ ada pengurangan TKD ke daerah-daerah ya. Termasuk di Nganjuk, Mbak. Nganjuk itu berkurang kurang lebih 275 miliar ya. Tentunya apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan petakan kira-kira program-program yang mungkin tidak menyentuh akar rumput, tidak menyentuh ke masyarakat ya, beberapa kita potong ya. Termasuk juga biaya perjalanan dinas, kemudian juga yang paling agak kena itu di sektor infrastruktur, Mbak. Pasti. Karena apa sekarang kalau kita terpotong 275 miliar, tentunya kita cari pos-pos yang kira-kira tidak mengganggu keberadaan masyarakat ya. Kita betul-betul, contoh misalnya saya tahun ini dana transfer dari pusat kurang lebih 2 triliun. Kemudian saya hitung anggaran saya tahun 2026 itu kurang lebih yang ditransfer dari pusat itu hitungan saya 1,646 triliun ya. Artinya kita kurang yang dana terpotong transfer 275, kemudian yang kurang lebih 114 yang mungkin yang belum teridentifikasi atau belum nanti belum DES atau mungkin seperti DBHJHT yang berkurang dan seterusnya itu. Kita tahu bahwa sebenarnya narasi dana mengendap banyak di BPD begitu ya disebutkannya. Ini ada salah satu pimpinan dari level provinsi yaitu kita sebut saja KDM yang akhirnya mengungkapkan pendapat bahwa sebenarnya tidak seperti itu, yang akhirnya juga menjadi bola panas begitu di Menteri Keuangan juga akhirnya memberikan respon. Saya ingin tahu begitu kalau di Nganjuk seperti apa. Apakah memang benar begitu bahwa cukup banyak dana yang masih mengendap mungkin versi BPD atau Bank Pembangunan Daerah, dan kalau di Nganjuk ini seperti apa realisasinya dan bagaimana kalau dari Kang Marhen sebagai pucuk pimpinan dari kabupaten memastikan bahwa tidak ada dana yang mengendap atau lebih tepatnya penyerapannya optimal begitu Kang? Memang kalau di daerah tentunya penyerapan itu kan contoh misalnya seperti bulan-bulan ini Mbak. Biasanya program-program kita APBD Indo atau PABBD sekarang proyek-proyek sudah berjalan. Biasanya dia mencairkan anggaran itu katakanlah dari 10%, 30%, 50%, 70% dan sampai 100% kan harus ada progres. Ini kan aturan dari pemerintah pusat ya. Tentunya mereka misalnya aja rekanan itu tidak berani minta duluan. Biasanya kalau belum fix hasilnya maka ya kita juga batasi jangan minta dulu. Maka uang akhirnya akan mengendap di akhir. Maka nanti jangan heran hampir semua di daerah itu termasuk Nganjuk nanti di akhir bulan atau di ini akhir bulan ini atau awal bulan nanti akan pengeluaran-pengeluaran yang sebelumnya mungkin belum kita keluarkan mungkin akan kita keluarkan. Karena apa? Program-programnya sudah 100% selesai. Tentunya kan pemerintah punya kewajiban harus bayar seperti itu. Betul. Itu sebenarnya yang cash flow yang ada di kabupaten. Memang juga ada sih, juga ada katakanlah dana-dana yang tadi istilahnya itu masih bukan ngendap tapi memang belum terbayarkan tadi. Betul. Karena sudah ada anggarannya sudah
alokasinya sudah iya, ada. alokasinya sudah ada. Pos-posnya sudah ada sebenarnya, tapi memang belum ditransferkan saja. Belum ditransfer ke rekanan aja sebenarnya seperti itu. Dari pemerintah pusat ada dalam tanda kutip sebuah tuntutan bahwa pemerintah daerah ini diminta untuk kreatif, untuk mencari sumber-sumber, betul ya Pak, yang disampaikan juga secara gamblang begitu oleh pemerintah pusat bahwa harus kreatif pemerintah daerah ini untuk mendapatkan anggaran-anggaran pos lain. Ada beberapa yang formulasinya akhirnya meningkatkan PAD. Ada yang cukup nekat, yang cukup ramai juga dibicarakan oleh warga daerahnya, menaikkan pajak. Ada juga yang bahkan akhirnya meminjam salah satu BUMN yang memang bisa memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Kita sebutkan salah satunya SMI begitu. Salah satu bupati akhirnya mengambil formulasi itu. Kalau dari Kang Marhen sendiri, karena kan kita tahu bahwa belanja pegawai juga tetap harus berjalan, kepentingan publik, pelayanan publik juga harus tetap berjalan. Kira-kira formulasi apa yang akhirnya menjadi strategi supaya operasional cost dari Kabupaten Nganjuk ini bisa terus optimal? Terima kasih Mbak. Memang kata kuncinya hanya dua ya. Bagaimana kita bisa efisiensi, kira-kira pos-pos anggaran yang di situ tidak penting sekali, ya kita pangkas, paling tidak kita kurangi. Contoh misalnya listrik, yang di situ biaya-biaya yang itu sebagai cost maka harus kita efisiensikan. Tapi kalau kaitannya dengan investasi harus kita genjot, karena kalau investasi itu kan punya dampak multiplier efek ya. Betul. Untuk kedepannya kan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, betul yang disampaikan Mbak Dina, hampir semua kepala daerah sekarang genjot untuk apa? PAD, betul. PAD itu yang harus kita genjot, pajak yang selama ini yang nunggak misalnya bisa bayar kembali. Kalau menaikkan sekarang hampir semua kepala daerah belum berani menaikkan, Pak, ya karena pengalaman di salah satu rekanan kita jadi viral dan seterusnya. Yang paling penting yaitu apa? Betul-betul potensi-potensi yang selama ini belum tergarap, maka ini yang menjadi intens untuk kita juga terjun langsung untuk mencermati potensi-potensi yang punya nilai-nilai besar di situ. Contoh PBB misalnya, BPHTB misalnya aja, pajak kaitannya dengan tambang misalnya seperti itu, galian C dan seterusnya. Itu kan potensi-potensi yang bagus, termasuk pajak-pajak untuk air tanah, termasuk juga retribusi yang selama ini kita kurang begitu ketat pengawasannya. Maka retribusi juga kita harus istilahnya kalau orang Jawa itu dipetani betul ya. Kita identifikasi betul sehingga bisa efektif, efisien dalam kita bisa menarik proyeksi pendapatan untuk jadi PAD kita itu.